Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang ingin menjelaskan tentang sistem digestif atau biasa disebut saluran cerna bagian bawah. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diayu Mareta. Nama saya Kenanga Putrisnaini. Dan nama saya Nabila Sasvita. Usus halus, dedonum, jejunum, dan ileum. Usus halus berdiameter sekitar 2,5 cm dan panjangnya kira-kira 6 meter dan memanjang dari lambung ke sekum usus besar. Dedonum adalah bagian awal usus kecil yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Terdapat muara dua saluran, yaitu saluran empedu yang berasal dari kantong empedu dan juga saluran pankreas yang memasuki dedonum di ampula pater atau ampula hepatopankreas. Jejunum memiliki panjang sekitar 8 kaki atau 2,5 meter dan ileum sekitar 3,5 meter. Proses pencernaan berakhir di usus kecil dan produk akhir pencernaan diserap ke dalam darah dan getah bening. Yang kedua ada hati atau liver atau hepar. Hati atau hepar terdiri dari dua lobus besar, kanan dan kiri, dan bagian mengisi bagian kanan atas dan tengah rongga perut, tepat di bawah diafragma. Unit struktural hati adalah lobus hati. Di antara lobus terdapat cabang arteri hepatika dan vena portal hepatika. Kapiler lobus adalah sinusoid, pembuluh besar dan sangat permeabel di antara deretan sel hati. Sinusoid menerima darah dari arteri hepatika dan vena portal hepatika. Dan dengan campuran darah, inilah sel-sel hati menjalankan fungsinya. Kantong empedu atau disebut juga dengan vesika veleae. Kantong empedu adalah kantung dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm yang terletak di permukaan bawah lobus kanan hepar. Empedu dibentuk oleh sel-sel hati yang kemudian disalurkan melalui ductus hepaticus yang selanjutnya mengalir ke ductus icticus ke dalam kantong empedu. Empedu melakukan dua fungsi utama, yaitu satu, pencernaan dan absorpsi lemak. Fungsi empedu dalam pencernaan ialah memecah lemak menjadi asam lemak yang kemudian diserap oleh tubuh. Ketika makanan berlemak memasuki dedonum, sel endokrin dari mukosa dedonum mengeluarkan hormon cholecystokinin. Pankreas. Pankreas terletak di kuadran perut kiri atas kurva dedonum dan limpa, panjangnya sekitar 15 cm. Pankreas memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Perbedaannya, fungsi endokrin menghasilkan hormon berada dalam aliran darah, sedangkan fungsi eksokrin menghasilkan enzim yang dikeluarkan melalui saluran atau ductus pancreaticus. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim yang terlibat dalam pencernaan ketiga jenis molekul makanan kompleks. Ada juga proses pencernaan dan penyerapan makanan usus halus. Enzim yang diproduksi oleh usus halus adalah peptidase dan sukras, maltase, dan laktas. Peptidase menyelesaikan pencernaan protein dengan memecah rantai polipeptida pendek menjadi asam amino. Sukras, maltase, dan laktas masing-masing mencerna disakrida eksplosa, maltosa, dan laktosa menjadi monosakrida. Usus besar atau disebut juga dengan intestinum rasum atau kolon. Usus besar atau intestinum rasum atau sering disebut kolon berdiameter sekitar 6,3 cm dan panjangnya 1,5 meter sepanjang ileum hingga anus. Sekum atau caecum adalah bagian pertama usus besar yang berbatasan dengan ileum di mana tepat kantum ileocecal bukan suatu sphincter, tetapi memiliki fungsi yang sama. Bagian dari sekum adalah appendix, tabung kecil buntu dengan jaringan limfatik yang melimpah. Bagian kolon lainnya terdiri dari kolon ascendens, transversal, dan descendens yang mengelilingi usus kecil. Kolon sigmoid yang berputar ke medial dan ke bawah, rektum dan saluran anus. Pembuangan feses dilakukan dengan refleks membuang air besar. Refleks sumsum tulang belakang yang dapat dikontrol otonom. Rektum biasanya dikosong sampai peristaltik
Usus besar mendorong kotoran ke dalamnya. Gelombang gerak peristaltik ini cenderung terjadi setelah makan, terutama saat makanan memasuki duodenum, dinding rektum, merenggang dan masuknya feses dan inilah yang menjadi rangsangan untuk refleks buang air besar. Sekian presentasi dari kami. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.